Yo, ini baru yang lain lagi. Oke. Sebenarnya aku tuh males sebenarnya mau bikin monolog soal politik itu, tapi ya nyoba aja sih ya, karena lagi rame aja. Eh, ya karena lagi rame. Terus ya paling nggak bikin berapa lah. Tapi ya berikutnya nanti mungkin aku bakal ngobrolin sesuatu yang lain gitu, yang lebih umum. Tapi ini ya coba-coba aja ya untuk menilai sesuatu ya, sok-sok pengalaman pengamat politik abal-abal whatever lah ya. Ya, iya sekalian supaya ngasih tahu pengalaman aja bahwa kita nggak perlu lagi kayak dulu ya kan, berkelahi satu sama lain gitu. Orang mereka yang rebutan kekuasaan kok kita yang hancur gitu kan, konyol. Nah gini, ini kan ada tiga ya, Pak Prabowo, Pak Anies, sama Pak Ganjar gitu kan. Ya drama-dramanya udah mulai ada lah ya, udah mulai ini itu ini. Ingat semua adalah proses peralihan kekuasaan. Jadi kita jangan terlalu terseret lah, kalau menurutku ya. Ya kita punya jagoan ya oke gitu kan, musuh juga punya jagoan oke, semua orang punya jagoan ya, itu wajar, alamiah namanya ya kan. Seseorang mendukung apa orang yang dia pilih tuh alamiah gitu. Tapi yang penting nggak usah anarkis nih. Nah gimana nih konsepnya nih, kok aneh gitu ya? Sebenarnya nggak aneh sih, shock politik tuh wajar karena saya sudah di dalamnya tahun 2020 jadi tim sukses, jadi ya eleh gitu kan. Ya, drama ya begitu gitu. Kalau MK misalnya bikin ini, ya itu disebut dengan apa orang bilang itu, ya ada yang disebut apa ya kalau orang bilang tuh ya, manuver-manuver lah ya, manuver-manuver politik. Ya kita memposisikan itu adalah outcome-nya aja nanti. Kalau manuver-manuver politik tingkat seperti itu tuh ngabisin energi tuh. Kalau namanya udah ketok palu, hakim ketok palu ya, hakim tuh kalau ketok palu ya nggak bisa dirubah gitu. Terus kita mau ngabisin energi untuk ngubah itu ya nggak akan bisa gitu kan. Mentok-mentok ya kita paling akan ngawal gitu. Jangan bilang privilege tentang cawapres ini nanti cuma eksklusif buat Mas Gibran aja kan, ya nggak fair juga gitu. Jadi ya kalau hakim ketok palu ya itu harus berlaku untuk siapa aja di kemudian hari gitu. Nah itu yang harus kita kawal, bukan kok ketok palunya. Kalau ketok palunya yang kita ributin ya nggak akan bisa, orang hakim itu keputusannya mutlak absolut kok. Kan gitu. Terus masih ada yang mau demo-demo untuk hal semacam itu, kayaknya ya membuang waktu juga sih. Nggak akan bisa gitu loh. Ya kan? Jadi yang paling penting ya udah, yang penting itu bukan privilege untuk satu orang gitu loh. Ya kedepannya kalau nanti misalnya 2000 berapa ya, 2028 ya, 2028 kalau misalnya nanti pemilihan lagi ya musuh juga boleh bawa anak muda gitu. Itu aja yang harus disiapkan. Jadi kader-kader partai yang lainnya nyiapin lah anak muda kalian untuk jadi cawapres kan gitu. Ya sesimpel itu gitu, nggak ada cara lain. Daripada lagi pula juga ngapain ribut-ribut soal sesuatu yang udah nggak bisa dikembalikan gitu. Nah ini soal Pak Prabowo sama Pak Anies sama Pak Ganjar. Ini aku bicara soal pentolannya, bukan lagi cawapresnya. Cawapres pembantu lah, pembantu presiden ya. Sehebat-hebatnya cawapres itu pembantu gitu kan. Mau apa yang diharap yang nggak bisa tanda tangan gitu kan. Nah ini tentang pentolannya nih, pentolan nih seru nih. Waduh ini. Aku mau menghitung anu aja sih, pola-pola aja sih. Jadi biar kita nggak, biar aku sendiri lah, nggak perlu panik-panikan gitu kayak anak kecil. Wah, 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 gitu nggak perlu. Oh ini kok gini ya, nggak usah lah. Jadi kan ada Pak Anies, Pak Prabowo, sama Pak Ganjar. Ini yang paling orang bilang itu apa? Losing yang paling gede itu nanti ya kubunya Pak Ganjar. Kalau sampai dia di peringkat ketiga itu bener-bener losingnya gede banget. Ya, kalau Pak Anies itu ya nothing tulus gitu kan. Pak Anies itu yang paling nothing tulus di Pilpres ini. Mana tuh kenapa ya? Ya pertama startnya udah masuk itu udah langsung ikut, ibaratnya itu udah ikut pertandingan seri A-nya gitu. Jadi belum sudah seri A. Ya kan, politikus yang lain setengah mati, dianya Pak Anies langsung masuk seri A gitu kan. Yang lainnya aduh ngos-ngosan, aduh Pak Anies langsung seri A. Artinya apa? Pak Anies dapat pamor di
pilpres ini udah otomatis gitu. Kalah menang Pak Anies tuh menang ya secara pamor gitu. Kalah menang ya pasti menang, dalam artian benefit yang didapat Pak Anies banyak, exposure-nya luar biasa, kesempatan ngomong sebagai calon presiden ya kan, visi misi bakal nanti kalau toh mau memposisikan oposisi juga bakal bisa nyalon lagi kalau seandainya kalah gitu kan. Orang udah ibaratnya invent ya kayak Pak Prabowo lah zaman dulu lah. Jadi Pak Anies tuh kayak startnya kayak Pak Prabowo zaman dulu, langsung seri A, kalah menang nothing tulus gitu. Terus Pak Prabowo sendiri ini kayaknya end game-nya Pak Prabowo sudah ini habis-habisan sudah Pak Prabowo, karena umur juga kan, nggak mungkin tahun depan sesi berikutnya nyalon, sudah nggak mungkin. Jadi ya all in aja Pak Prabowo gitu kan. Makanya dia ambil Mas Gibran ya, salah satunya ya biar nggak ada yang berkelahi di koalisinya gitu kan. Nah ini Pak Prabowo ini pecatur jago juga sih. Kalau sampai aku pilih salah satu dari partai pengusungku, wah ini nanti malah cemburuan, nggak solid gitu kan. Ya udah aku ambil dari partai lain aja. Lagi pula partai lain juga orangnya nggak dipakai gitu kan. Dalam artian cuma jadi juru kampanye. Ya tawarin lah jadi cawapres. Ya pasti mau lah, siapapun pasti mau gitu kan. Toh ini kan eranya milenial, ya pas banget sih gitu kan. Masalah prosesnya bagaimana ya kita cuma bisa berdoa semoga itu bukan privilege eksklusif untuk era ini aja gitu. Nah, terus Pak Ganjar, nah ini Pak Ganjar nih yang aduh beban Pak Ganjar tuh beban paling besar di punggungnya itu Pak Ganjar di Pilpres ini kelihatan banget. Yang satu, dia nggak boleh sampai di urutan ketiga. Kalau dia sampai di urutan ketiga, wah langsung pamornya PDIP apa nggak nyungsep gitu kan. Dari yang seorang partai penguasa tiba-tiba jadi partai uncit gitu. Dan Pak Ganjar pasti beban banget gitu kan. Minimal nomor 2 lah gitu. Kalau nggak muka malu banget gitu. Apalagi kalah sama Pak Anies yang baru datang, halo gitu kan, langsung juara, entah juara 1, entah juara 2, atau entah juara 3, tiga-tiganya itu potensinya sama aja gitu. Cuman dalam artian kalau kalah secara urutan, ya kalau Pak Prabowo kalah nomor 2 ya 50-50, nothing tulus. Kalau nomor 3 ya nothing tulus juga gitu kan. Kalau menang ya udah semuanya pasti mainin. Nothing tulus kenapa ya, Pak Prabowo udah nggak punya beban gitu. Ya kan, Pak Prabowo udah nggak punya beban gitu. Karena ya anaknya Pak Prabowo kan bukan politikus, jadi ya nggak usah mikirin anaknya gitu kan. Ya anakku urusin sendiri hidupnya gitu kan. Jadi itu sesimpel-simpelnya Pak Prabowo, mindsetnya paling simpel sih, nothing tulus. Nah kan kalau Pak Anies ya kalau dia menang ya merdeka ya kan, kartu pokernya menang gitu kan. Kalau pokernya di peringkat kedua itu termasuk menang Pak Anies. Pak Anies tuh peringkat 1 atau peringkat 2 menang hitungannya. Peringkat 3 ya masih lumayan menang, tetap tereksposur menang. Jadi 1, 2, 3 Pak Anies tuh masih menang. Secara komposisi hitungannya menang gitu. Karena dia akan diperhitungkan di kedepan hari. Apalagi punya dapat suara 20% aja nggak usah 30 ya, 20% aja waktu Pilpres. Wah, itu diperhitungkan di kedepannya gitu. Ya kalau Pak Ganjar ini yang kasus ya. Kalau Pak Ganjar di bawah Pak Prabowo aman. Wajar, Pak Prabowo senior kan. Wajar. Ya kalau di bawahnya Pak Anies, Pak, meninggal, Pak. Apa enggak malu ya kan? Anjir, kalah aku sama sepuh gitu kan. Ajaran kita kan nempuh gitu kan. Habis dong. Ya kan? Malunya setengah mati. Partai ini juga pasti nilai bargainingnya, nilai kekuasaan juga pasti melorot gitu kan. Masa PDIP tiba-tiba nyungsep di ranking ketiga gitu kan, mana bisa begitu gitu. Nah itu harus diwaspadai Pak Anies.
Makanya Mas Gibran itu kayaknya susah mau dipecat PDIP karena asuransi kan. Asuransi kalau ibarat kata nomor 3 masih ada Mas Gibran sebagai diplomator dari PDIP gitu. Itu sih posisinya. Jadi ya Mas Gibran tuh joker. Mas Gibran tuh joker joker merah di Pilpres ini. Terus as hitam as tertingginya tuh di Pak Prabowo, as tertingginya. Baru sisanya as-as warna yang lain. Pak Prabowo tuh as tertinggi karena apa? Bayangin seorang PDIP mau ngasih diplomator ke Pak Prabowo, itu kan unik banget itu. Pasti ada groginya juga kalau PDIP fighting head to head dengan Pak Prabowo. Gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi ya whatever gitu ya. Makanya kita nggak usah apa orang bilang kebawa narasi ya, bodoh amat itu kan. Mau tebar fitnah apakah. Sudah gue bilang di video sebelumnya bahwa politik praktis itu adalah memperebutkan kekuasaan. Mereka dalam artian tiga-tiganya akan menggunakan segala jenis instrumen, mau agama, mau narasi, heroisme, mau sejarah, apa. Ya itu namanya perebutan kekuasaan. Ya emang gitu. Makanya kitanya jangan mau jadi pion yang maju untuk mati, dapat nasi bungkus. Itu aja sih. Udah ya. Siapa jagoanmu ya pilih, tapi jangan sampai jadi korban dari politik. Jangan jadi korban politik lagi. Oke, thank you.